Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebentar kita akan merenungkan firman Tuhan, dan sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, Bapa kami yang baik, kami bersyukur buat rahmat-Mu yang baru yang kami terima pada pagi hari ini. Semua karena kasih setia-Mu, semua karena anugerah-Mu. Kami mengucap syukur atas pemeliharaan-Mu Tuhan. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami, menerangi kami, untuk kami bisa memahami dan dapat melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini temanya adalah tulus hati. Bacaan kita akan terambil di dalam Matius pasalnya yang pertama ayat 18 sampai 20. Mari kita sama-sama membacanya. Matius 1 ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Judul perikopnya kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus." Puji Tuhan, saudara. Ayat-ayat tadi adalah satu fragmen, satu kisah misteri ilahi yang begitu menggetarkan hati dan jiwa dari seorang muda yang bernama Yusuf. Yusuf, anak dari Yakub, cucu dari Matan, tunangan dari Maria, ibu Yesus. Saudara, Yusuf ada di tengah-tengah situasi antara rancangan besar kasih Allah akan manusia, tetapi juga ada dalam situasi noda dan celah menurut tradisi manusia. Ada sebuah dilema yang sedang dihadapi oleh Yusuf. Tetapi ayat 19 mengatakan dengan tegas, tetapi Yusuf seorang yang tulus hati. Yusuf memperlihatkan ketulusan hatinya ketika ia mendapati Maria hamil bukan dengan dirinya. Yusuf tetap berusaha untuk menjaga Maria agar tidak dipermalukan, bahkan disakiti. Tulus hati yang dimiliki oleh Yusuf ini, orang yang tulus hati, dia sungguh bersih hatinya. Semua yang dilakukannya benar-benar keluar dari dalam hatinya yang bersih, yang jernih. Tidak ada motivasi tersembunyi ketika ia melakukan kebaikan. Itulah orang yang tulus hati. Dia akan dengan rela menolong orang lain tanpa pernah mengharapkan balasannya. Dia juga tidak akan pernah
menghitung seberapa banyak kebaikan yang pernah ia lakukan. Orang tulus hati, bahkan dia rela dirinya dirugikan untuk membantu sesamanya. Dan dia tidak akan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Orang yang tulus hati tidak suka mengungkit-ungkit. Dia tidak munafik. Luar dan dalamnya sama. Tidak pakai topeng. Itulah orang yang tulus hati. Sudah sangat langka, saudara. Ketulusan hati Yusuf ini membuat Yusuf berpikir jernih. Karena hatinya jernih, dia pun dalam mengambil keputusan dengan hati yang jernih. Ayat yang ke-20 katakan, ia mempertimbangkan segala kebimbangan dan kegelisahan dalam hatinya. Dengan hati yang jernih, Yusuf mempertimbangkan apa yang akan dia putuskan. Amsal 3 ayat yang ke-21. Amsal 3 ayat yang ke-21 katakan, hei anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu. Peliharalah itu. Ya, dalam mempertimbangkan sesuatu, kita harus memiliki hati yang tulus. Ya, pertimbangan adalah merenungkan sesuatu hal, memikirkannya berulang-ulang. Sesuatu yang tidak atau belum kita pahami. Mempertimbangkan adalah mencari jawab tentang rahasia ilahi. Apalagi rahasia ilahi seperti ini yang Yusuf hadapi. Sesuatu yang mulia, sesuatu yang kudus. Ya, harus dengan hati yang tulus, hati yang jernih. Karena di dalam Matius 5 ayat 8, Matius 5 ayat 8 katakan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Dalam mempertimbangkan bagi orang-orang yang tulus hati, orang-orang yang jernih hatinya, dia akan menemukan Tuhan. Sehingga Yusuf dapat memahami apa yang Tuhan rencanakan di dalam hidupnya. Begitupun saudara dan saya. Ketika kita memiliki hati yang tulus, ketika kita dalam pertimbangan, maka Tuhan akan menunjukkan kepada kita segala sesuatu yang penuh misteri. Dalam pertimbangan dan perenungannya itu, dalam kegelisahan hati Yusuf, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan berbicara kepada Yusuf melalui mimpi. Dengan kasih kuasa-Nya, Tuhan mengatakan, jangan takut. Jangan takut. Saudara, ketika kegelisahan, ketika sesuatu yang harus kita pertimbangkan, kita datang kepada Tuhan sampai kita menemukan Tuhan dan sampai Tuhan mengatakan, jangan takut. Itulah rema yang diterima oleh Yusuf. Yusuf diberi pengertian bahwa Maria hamil karena Roh Kudus. Yusuf tidak perlu takut. Dan ketika Yusuf mendengar, walaupun dalam mimpi malaikat Tuhan berbicara, tetapi Yusuf melakukan apa yang menjadi firman Tuhan.
Saudara, kejadian demi kejadian di dalam hidup kita seringkali berlangsung begitu cepat. Ya, tidak semua kejadian-kejadian itu pun bisa kita pahami, bisa kita mengerti. Tetapi saudara, di mana ketidakmengertian kita itu selalu ada. Apalagi sekarang. Sebentar lagi kita akan menghadapi tahun yang baru. Tahun ini akan begitu berlalu. Ada begitu banyak perubahan-perubahan yang terjadi. Menuntut kita juga untuk selalu mempertimbangkan dan merenungkan dengan begitu cepat. Dan ini membutuhkan ketulusan hati. Ini membutuhkan kejernihan hati. Renungkan bersama Tuhan sampai Tuhan mengatakan kepada kita, jangan takut. Di tengah dunia yang penuh dengan celak dan noda, yang penuh dengan kemunafikan, yang penuh dengan topeng, yang menimbulkan banyak korban-korban dan memunculkan sikap-sikap curiga dan kecewa karena ketidaktulusan. Dan biarlah pada bulan Natal ini, Natal yang membawa kabar baik, yang membawa kabar gembira bagi banyak orang, biarlah renungan firman Tuhan pada hari ini kita berjuang untuk memiliki hati yang tulus, membawa berita gembira kepada orang-orang yang sedang mengalami kegetiran dan kekecewaan. Biarlah kita melakukan segala sesuatu dengan tulus hati. Roh Kudus kiranya menolong kita untuk kita memiliki hati yang jernih, hati yang tulus. Ya, kita harus membuang segala niat-niat jahat, segala semua yang kotor di dalam hati kita. Dan hati kita isi dengan segala sesuatu yang baik, yang benar, yang adil, yang mulia, yang suci, ya segala macam kebajikan. Itulah pesan Natal untuk kita pada hari ini. Untuk kita memiliki hati yang tulus. Untuk kita selalu memiliki pertimbangan dalam menghadapi sesuatu hal yang penuh misteri ini. Dan ketika Tuhan menyatakan dalam firman-Nya, kita imani, kita yakini, dan kita lakukan seperti Yusuf. Tuhan akan memberikan kita keberanian. Karena Tuhan akan menyatakannya. Jangan takut. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menolong kami untuk kami boleh memiliki ketulusan hati di dalam dunia yang penuh dengan misteri yang tidak kami pahami. Biarlah kami selalu mempertimbangkan. Kami meyakini ketika kami memiliki ketulusan hati, kejernihan hati, maka kami mempertimbangkannya bersama-Mu Tuhan. Dan kami akan menerima jawab sehingga misteri itu akan begitu jelas. Terima kasih Tuhan. Dan ketika kami boleh menerima berkat firman-Mu ini, kami boleh melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Selamat beraktivitas.